Udah tua tuntasnya. Saya Evi Mariani, saya seorang jurnalis di Project Mutatuli, sebuah inisiatif jurnalisme publik yang melayani yang dipinggirkan dan mengawasi kekuasaan agar tidak ugal-ugalan. Kami sering dibilang menerbitkan berita yang surem-surem, dikritik gitu ya. Kalian tuh bikin beritanya surem-surem terus. Itu kami akui, karena ketika kami melayani yang dipinggirkan, banyak berita perampasan lahan, perusakan lingkungan, pengerahan aparat agar yang berkuasa bisa terus berkuasa dan bisa ugal-ugalan terus. Selama lebih dari 3 tahun kami menjalankan jurnalisme kami, ada ratusan cerita luka masyarakat adat dan masyarakat perdesaan yang tanahnya dirampas dan pangannya dibuldoser. Lulusan sekolah menengah yang sulit cari kerja, mahasiswa generasi sandwich yang ngos-ngosan bayar uang kuliah, nelayan yang lautnya dikotori tambang, anak-anak yang dilecehkan sementara pelakunya bisa bebas tanpa merasa bersalah, perempuan yang diperkosa, buruh yang dijebak sistem kemitraan, anak muda yang disuruh jadi generasi emas, tapi ketimpangannya malah bikin mereka cemas. Penyandang disabilitas termasuk teman netra, teman tuli, yang dipikirkan pemerintah saja tidak. Di samping luka-luka itu ada mereka yang mendampingi, ikut memperjuangkan, menemani, karena kita percaya kalau yang luka tidak disembuhkan, tidak diberi keadilan, yang melukai tidak dihukum setimpal, maka bangsa kita tidak akan pernah sejahtera dan bahagia sepenuhnya. Saya percaya luka-luka kita semua ini ada pertautannya. Ini luka yang timbul karena yang berkuasa bisa seenaknya tanpa ada yang bisa mengingatkan dan menghentikan mereka. Kalau yang membunuh bisa jadi pejabat, yang menculik bisa jadi presiden, apa sulitnya merampas lahan? Tinggal dinamakan proyek strategis nasional. Sungai tempat rakyat mencari makan di IKN pun bisa diputus dan dibelokkan demi istana presiden yang kosong. Jika yang berkuasa bisa melakukan apa saja tanpa ada hukuman atau pertanggungjawaban, buat apa mereka mendengarkan rakyat? Mereka yang berkuasa juga bisa mengatur agar bangsa ini tidak punya ingatan bersama atas kekerasan dan kejahatan yang mereka lakukan dengan leluasa. Mereka bisa mengarang cerita baru agar generasi yang tidak mengalami tidak pernah dengar cerita-cerita suram. Toxic positivity untuk generasi emas mungkin. Maka hari ini saya ingin sekali lagi mengucapkan selamat pada teman-teman Kamisan atas pencapaian teman-teman, atas kerja teman-teman merawat ingatan bersama, atas kejahatan-kejahatan yang tak pernah dihukum, korban yang tak pernah mendapatkan keadilan. Untuk menutup, saya akan mengutip beberapa kalimat dari lagu yang dibawakan oleh grup musik namanya Majelis Lidah Berduri. Di jalan tertulis jejak luka, pemerintah tak bisa membacanya. Bu Sumarsi, Pak Bejo, Bu Maria Sanu, ajarkanlah pada mereka bagaimana caranya mengeja. Pak Akipendi, Pak Widodo, Mas Hardingga, ajarkanlah pada mereka bagaimana caranya mengeja. Mbak Suciwati, ajarkanlah pada mereka bagaimana caranya mengeja. Sudah 18 tahun teman-teman Kamisan mengajarkan pada pemerintah bagaimana caranya mengeja luka-luka kita. Jika pemerintah bebal, bahkan makin bebal, biarkanlah, karena ada banyak dan semakin banyak rakyat yang bersama Kamisan telah belajar mengeja. Hidup korban, jangan diam, lawan. Hari ini kita buktikan kita persisten untuk terus melawan, untuk terus menggugat kebenaran, untuk terus menuntut keadilan.
Hari ini menjadi bukti, banyak sekali tadi yang kita lihat. Baru pertama kali Kamisan Loh kita berarti berlipat ganda kawan-kawan. Dan tentu kita tidak punya alasan untuk berhenti. Kenapa kawan-kawan? Tentu karena keadilan itu belum mengetuk pintu bagi setiap para keluarga korban yang terus berdiri setiap hari Kamis di sini. Dan gak hanya itu, aksi Kamisan itu sudah digelar lebih dari 50 kota. Dan di hari ini, tepat di hari Kamis, dari 50 kota, tuntutannya sama. Adili para pelanggar HAM yang kita tahu sedang berada tidur nyenyak di depan rumah tua. Sepertinya kita jangan panggil lagi itu istana negara, tapi kita panggil adalah rumah tua kumuh yang merawat para penjahat-penjahat HAM.